Udah lama kenal, udah lama banget. Pengennya cewek yang apa yang gimana sih, kayak pengen yang bisa ngobrol, pengen gitu sih. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa dengerin sama lain atau ya gitu lah. Semangat mencari uang untuk anakmu. Uangnya sudah ada, alhamdulillah. Makan mie mulu, Ji. Iya, soalnya nggak ada yang masakin, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang peduli. Ya, cowok yang akan mendampingi Fuji ini orangnya pekerja keras. Orangnya ini pintar cari duit ya, pintar cari peluang dalam hal usaha atau bisnis yang saya lihat seperti itu. Bahwa orangnya ini apa ya, cemburunya tinggi gitu ya. Tipe karakter orang yang penyayang, tapi cemburuan juga. Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said sepertinya kini tidak malu lagi memamerkan kemesraannya di hadapan publik setelah keduanya bungkam saat disinggung tentang kedekatan mereka. Seperti yang terlihat belum lama ini, Thorik dan Aliyah kompak bermain bulu tangkis. Keduanya terlihat begitu mesra. Kedekatan yang terjalin antara Thorik dan Aliyah sebelumnya ramai menjadi perbincangan usai kedua keluarga dari masing-masing pihak menyatakan persetujuannya untuk keduanya menjalin hubungan yang lebih serius. Dan seperti inilah kemesraan Thorik dan Aliyah. Teman udah lama kenal, udah lama banget. Pengennya cewek yang apa yang gimana sih, kayak pengen yang bisa ngobrol, pengen gitu sih. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa dengerin sama lain atau ya gitu lah. Moodnya lagi begini karena capek, belum tidur. Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Support, dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih. Yang penting saling melengkapi gitu, siapapun. Jika Thorik seperti mengisyaratkan akan mengakhiri masa sendirinya, hal itu berbanding terbalik dengan mantan kekasihnya Fuji Utami yang kini tengah menikmati masa jomblonya bersama para kerabat dekatnya. Meski tak begitu memikirkan siapa sosok yang akan menjadi kekasihnya di hadapan para kerabatnya, Fuji mengungkapkan jika dirinya merasa kesepian lantaran tidak ada orang spesial yang memperhatikannya. Sontak saja hal itu mendapat reaksi beragam dari orang-orang terdekatnya. Semangat mencari uang untuk anakmu. Uangnya sudah ada, alhamdulillah. Makan mie mulu, Ji. Iya, soalnya nggak ada yang masakin, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang peduli. Iya, komen jangan pada spam lah. Yang halu-halu udahlah. Males. Tiba-tiba hujat sana hujat sini tuh, gue capek negornya, tau gak sih? Aku tuh nggak ngapa-ngapain. Yang awalnya nggak peduli, lama-lama terganggu juga. Pengen menjadi manusia yang lebih bersyukur aja kali ya. Karena kalau misalnya aku ngelihat setahun belakangan ini aku belum berterima kasih pada Tuhan tuh, belum all out gitu loh, masih banyak ngeluhnya, masih banyak marahnya, masih banyak kayak nggak bersyukur ya aku ngeliat ya. Dan di situ aku titiknya kayak udah ngerasa malu sama Tuhan gitu. Tuh, pengen jadi manusia yang lebih bersyukur aja deh kayaknya doanya. Selalu mendoakan yang terbaik lah buat Thorik, buat Fuji, buat keluarganya Fuji, buat semuanya. Kita cuma doain yang terbaik buat Aliyah, buat siapapun. Kita pokoknya diajarin kan harus baik ke semua. Berbuat baik, berkata yang baik, mendoakan yang terbaik.
Entah sampai kapan Fuji memilih sendiri, meski sebelumnya mantan Torik itu dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan sejumlah selebriti tanah air, mulai dari El Rumi hingga Atala. Nyatanya belum ada kepastian dengan siapa Fuji akan melabuhkan hatinya. Tala kemarin bener nggak sih kabarnya yang dijodoh-jodohkan sama netizen soal sama Fuji gimana? Tala responnya? Iya, sama Fuji emang temenan doang, nggak lebih lah. Tapi kenapa sih? Lama atau gimana? Ya dari awal ya ini sih. Sama Fuji emang udah temenan dari dulu dan udah kenal sih. Jadi ya kayak temenan aja. Mama juga udah kenal Fuji. Yang penting Mama kalau aku bahagia sama orang itu sih dia setuju aja. Ya udah aku ya happy lah, Mama support aku kan. Saya tidak pernah mempermasalahkan dijodoh-jodohin. Jangan dijodoh-jodohin lah guys, kasihan L-nya Risi. Lagian Risi enggak, karena saya nggak baca juga. Jadi kayak ya udah biarin mereka komen, saya nggak baca juga. Jadi makanya saya bilang saya dijodohin silakan. Tapi kalau tidak saya hiraukan, jangan marah karena saya memang nggak peduli juga. Kedekatan yang pernah terjalin antara Fuji dengan sejumlah selebriti membuat netizen penasaran dengan siapa nantinya Fuji akan bersanding. Mengingat nama-nama yang pernah dekat dengan Fuji bukanlah nama sembarangan. Menanggapi hal itu, pembaca kartu tarot Denny Darko menyebut jika calon pendamping Fuji yakni lelaki yang pekerja keras dan pencemburu. Patut untuk dinanti, siapakah yang dimaksud Denny Darko? Bahwa orangnya ini cemburunya tinggi gitu ya, tipe karakter orang yang penyayang tapi cemburuan juga. Dan apakah mereka nanti akan kembali di masa depan? Saya pikir ini masih akan punya waktu yang lebih lama lagi, nggak dalam waktu yang dekat. Kalaupun mereka akan menjalin hubungan, saya pikir masih akan 2 atau 3 tahun lagi saat Fuji memang sudah siap untuk memiliki satu pemantapan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Karena yang kita lihat sekarang ini Fuji masih ingin menjalani masa mudanya di usia yang juga belum genap 20 tahun, betul ya? Ini kayaknya dia ingin masih kuliah, lulus kuliah dan berteman dengan sebanyak mungkin orang. Ya kalau Alia di sini pengennya ya kalau ini bisa dilanjutkan serius, ya kenapa tidak? Dan saya melihat bahwa Alia ini mungkin tipikalnya lebih siap untuk diajak menikah dibandingkan Fuji. Kalau saya pikir saat si Torik ini memang benar-benar sudah memutar rodanya ini tadi, melupakan Fuji dan mau melihat ke depan bahwa ya masa depan itu bisa saja terjadi dengan wanita yang lain. Mulai dari situ dulu. Sehingga kalau nanti Torik sudah nyaman, dia bisa membawa Alia ini lebih masuk lagi ke keluarganya dan dia pasti akan disetujui. Kalau kemarin saya katakan bahwa kuncinya itu satu. Kalau pacarnya itu mulai berhijab, ini kayaknya akan menikah. Bukan kemungkinan, harus sepertinya kalau mau menuju ke keseriusan. Kalau enggak, ya itu tadi, tidak ada pacaran dan yang akan terjadi adalah yang berikutnya ini ya pernikahan. Dan dengan kejadian kemarin bersama Fuji, saya pikir orang tuanya pasti sudah mengultimatum. Mungkin bunda atau mama nggak mau kayak dulu lagi. Kalau serius, kalau enggak ya udah temenan aja. Ramai pemberitaan kedekatan Fuji dengan sejumlah selebriti akhirnya sampai juga ke telinga Haji Faisal. Sebagai seorang ayah, Haji Faisal mengaku enggan terburu-buru meminta Fuji untuk segera mencari pendamping hidup. Di mata Haji Faisal, Fuji masih muda dan tak baik jika terlalu cepat memutuskan dengan siapa akan menjalin hubungan. Kalau bagi saya sih, saya sebenarnya berita ini belum sampai ke saya. Artinya belum sampai, anak saya belum ngomong sama saya. Jadi menurut saya ini masih jauh. Ya kalau anak saya umpamanya menjajaki hubungan dengan seseorang, bagi saya sah-sah saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya. Bagaimana menurut papa, bagaimana menurut mama, dia selalu bertanya soal itu biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu ya lewat di mana kita bisa mempelajarinya kan. Karena kita nggak ingin jangan menyesal di belakang hari kan gitu ya. Gitu. Tetap kita enggak. Si Fuji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum.
Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Itu saja kesimpulannya bagi saya. Kan dia belum berani menceritakan saya kepada orang tuanya, saya selaku orang tuanya. Jadi kalau menurut saya berarti dia belum full hatinya. Kalau nanti full hati, walaupun full hatinya, biasanya dia akan ceritakan kepada orang tua. Dia selalu, ini yang biasa ya, dari hasil pembicaraan kita dengan dia kadang-kadang juga menentukan sikapnya ke depan. Soal pemain saya lihat kenal ya artinya ya seperti itulah kenalnya, oh ini orangnya nih, tapi siapa dia kan enggak kan. Kalau untuk hubungan itu kan seharusnya kita kenal siapa orang nih, dari mana, siapa, bagaimana, latar belakangnya, banyak sedikit kita kan ingin tahu juga ya. Jangan sampai nanti ya latar belakangnya kurang pas di hati kita, atau umpamanya perlulah kita ketahui dari mana dia, perlu juga baik enggak orangnya, karena bagi saya selalu berpatokan ke orang baik. Bukan masalah pekerjaannya, tapi saya lalu berpatokan kepada orang itu baik, bisa nggak melindungi anak saya, baik nggak terhadap keluarga anak saya. Tuh. Saya masalah si Puji, ya tahu masalah anak saya semuanya lah. Tentu Puji kan masih muda dengan umur 20. Saya meyakini hanya kalau kenal atau kalau dekat dengan seseorang, ya sekedar itu aja, baru prosesnya masih panjang. Dia nggak mungkin lah untuk menjalin hubungan untuk lebih serius dalam waktu yang pendek ini. Jadi pasti panjang pikirannya ke depan, dan pasti dia akan meminta masukan dari kita, karena si Puji selalu meminta masukan ke kita. Dia tidak mau melawan arus daripada orang tuanya kalau dalam soal pilihan biasanya. Jadi dia sampaikan, walaupun kadang kita mengadakan adu argumen, tapi ini biasanya dia tidak pernah melangkahi apa yang menjadi menjadi ketidaksukaan kita. Biasanya seperti itu. Allahu a'lam lah ke depan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.